Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kepala Sayyidina Husain dimandikan, darah berceceran, wangi luar biasa, dan jutaan air mata tumpah di Mesir. Wafatnya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, dalam tragedi Karbala membuat derita panjang keluarga Nabi atau Ahlul Al-Bait. Keluarga Nabi berada dalam ancaman yang serius, termasuk kepala Sayyidina Husain juga tak diberi penghormatan sehingga akhirnya dibawa ke Mesir. Dijelaskan bahwa pada pertengahan tahun 548 Hijriah atau 1153 Masehi, seorang menteri kerajaan Fatimiyah, Al-Solih Tolai, khawatir dengan keamanan makam Sayyidina Husain di Asqalan dari serangan dan kekurang ajaran pasukan salib yang saat itu menjajah Palestina. Pemakaman kepala Husain di Asqalan sendiri merupakan cerita panjang setelah beliau dibunuh di Karbala pada tahun 61 Hijriah. Ibnu Tolai meminta kepala kerajaan Fatimiyah untuk mengambil tindakan segera dan berunding dengan Baldwin ketiga dan bersedia membayar tebusan mahal. Setelah beberapa kali pembicaraan, Ibnu Tolai menyepakati bahwa kerajaan Fatimiyah bersedia membayar 30.000 dinar, yang 1 dinar bernilai 4,25 gram emas, pada pasukan salib sebagai ganti tebusan kepala yang mulia. Berangkatlah Al-Amir Al-Afdol, anak dari Panglima Badr ad-Din Al-Jamali, dan sampai ke makam Sayyidina Husain dan membawa kepala di dadanya dari Asqalan. Itu terjadi pada hari Ahad, tanggal 8 Jumadil Akhir 548 Hijriah, sampai pada tanggal 10 di bulan dan tahun yang sama bertepatan dengan 31 Agustus 1153 Masehi. Kedatangan rombongan yang membawa kepala yang mulia ini disambut langsung oleh kepala kerajaan Fatimiyah dan Al-Tolai di pintu masuk kota Al-Shalihiyah, dan demi kehormatan, semua orang Mesir yang menyambut kedatangan membuka alas kaki mereka. Kedatangan disambut meriah. Kepala Sayyidina Husain diletakkan pada bungkusan yang terbuat dari kain sutra hijau yang diletakkan di atas kursi terbuat dari kayu al-abanus, diiringi oleh semua yang bernyawa di Mesir. Mereka bertahlil dan takbir sampai depan Masjid As-Soleh Tolai, dekat bab Zuwilah yang masih dalam pembuatan, dibuat khusus untuk memakamkan kepala Sayyidina Husain. Pesta penyambutan pun berlangsung meriah untuk setiap hari, siang dan malam. Keberadaan kepala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu di Masjid As-Soleh Tolai tidak disukai atau membuat iri para keluarga penguasa kerajaan Fatimiyah. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa kepala dimandikan di masjid itu dan dikuburkan kembali di istana Al-Zamrud. Maka digalilah dalam istana itu dan dimasukkan
di bawah yang sekarang terkenal dengan kubah Sayyidina Husain, dan istana sekarang menjadi masjid. Kepala mulia itu pun dimandikan di Masjid As-Saleh Tolai. Darah semakin bercucuran sampai saat dimandikan. Papan tempat peletakan kepala saat dimandikan sampai sekarang, menurut warga sekitar masjid, masih mengeluarkan bau semerbak. Sesampainya di pintu masuk ruangan bawah tanah Istana Zamrud, darah Sayyidina Husain masih berceceran. Makanya tampak di kaca pelindung pintu masuk itu dilubangi supaya memungkinkan peziarah mencium harumnya darah beliau yang suci. Asalnya tidak ada masjid di sana, tapi para penguasa saling berlomba-lomba membangun masjid, dan akhirnya menjadi masjid besar sekarang, seperti yang kita bisa temukan. Hari pemindahan ke Istana Zamrud, yaitu Selasa terakhir di bulan Rabiul Akhir 549 Hijriah atau 1154 Masehi, menjadi hari perayaan masyarakat yang besar setiap tahunnya. Hari itu kemudian dikenal di masyarakat umum dengan nama acara peringatan Maulid Al-Husain. Syekh Antoni Octavian cerita bahwa Imam Masjid As-Saleh Tolai menyebutkan bahwa tanah di bawah masjid ikut bergeser saat kepala Sayyiduna Al-Husain radhiyallahu anhu dibawa ke Istana Zamrud. Dan pergeseran tanah itu nyata dan bisa dilihat orang yang turun ke bawah bagian masjid. Sayang sekali, bagian bawah itu kotor dan tidak dimasuki kecuali oleh mereka yang berkepentingan. Mungkin itulah yang namanya cinta bumi pada para solehin dan keinginannya untuk tidak mau berpisah dengan mereka. Jika Anda merasa bahwasannya konten ini menarik dan bermanfaat, silahkan like, komen, dan share di seluruh jaringan grup yang Anda miliki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.